Selamat malam Bu Wid, Pak Ari dan Pak Yogi ya. Terima kasih banyak ini udah ngerepotin nih buat meeting nih malam-malam. Ya, tidak apa-apa, Pak. Ya. Jadi pada kesempatan ini sih saya memang mau menginformasikan progresnya itu untuk SSC-nya. Jadi untuk SSC-nya itu sementara udah jalan dari saya dengan materi yang saya buat. Jadi bahasa Inggris yang dicampur dengan apa namanya? Bahasa Inggris yang dicampur dengan yang berhubungan dengan perhotelan lah. Gitu. Kemudian itu hampir setiap bulan sudah dilaksanakan. Tinggal yang plan kita aja nih sebenarnya. Saya masih nunggu sih kalau misalnya setelah PPKM ini udah mendingan, udah bisa kumpul-kumpul. Saya sih rencananya buat satu acara untuk kumpul-kumpul lah untuk kita ya sama mereka. Asik. Itu plannya ya, kumpul-kumpul sampai liburan. Ya, terus dari sisi materi sih yang saya kasih untuk saat ini banyakan pakai video saya. Pakai video ada sih yang langsung sebenarnya, tapi banyakan pakai video. Terus di sana itu saya buatin kuis yang interaktif, banyakan pakai Kahoot atau Google Form kayak gitu. Nanti kan saya buat masih lagi proses sih untuk buat laporan kemajuannya. Nah, yang saya bingung Bu Wid, Bu Wid kan udah dulu buat SSE. Nanti jurnalnya itu jurnal apakah khusus jurnal SSE atau jurnal biasa aja ya? Sebenarnya sih gitu disarankan Pak, tapi saya nggak dapat waktu ini. Jadi saya jurnal ilmiah yang bersinta aja umum. Nah, kalau jurnal bersinta berarti bisa pakai buat ini juga dong ya, buat bagian dari penelitian ya nantinya ya, karena publikasi jurnal ya. Iya. Jadi saya pakainya tetap di report PKM SSE, tetap dilaporkan di report laporan akhir SSE untuk status luarannya. Kemudian jurnalnya saya nggak dapat yang PKM. Jadi saya publish di jurnal Bersinta 3 kemarin. Oh, oke. Baik. Ya, nanti biar saya siapkan. Karena itu saya masih bingung ini jurnalnya mau jurnal kemana. Apakah ada khusus untuk PKM atau ini pengabdian ataukah jurnal yang seperti biasa aja. Oke lah, biar khusus ini. Khusus pengabdian itu memang agak jarang ya, Miss Yuni ya? Iya betul Pak Yogi. Itu agak jarang dan saya aja sekarang nge-search itu belum dapat Pak. Jadi saya belum sama sekali untuk SSE yang grup saya, yang tim saya sekarang. Nah, untuk Pak Agus judulnya apa ya Pak Agus ya? Lupa saya. Judulnya itu adalah ini Bu. Pelatihan kayaknya. PKM pelatihan bahasa Inggris terhadap karyawan Hotel Adiwana Unagi Suite sebagai usaha mempertahankan kualitas di masa pandemi dan persiapan pasca pandemi. Itu. Coba saya ini ya. Ini baru segini aja sih. Ini judulnya. Terus di dasarnya itu karena ada memang komen-komen yang menyatakan bahwa bahasa Inggrisnya tuh kurang gitu dari staff. Itu sebagai dasar pemikiran gitu loh. Ini ada beberapa komen yang dari booking.com padahal secara nilai total itu gede banget 9,6 dan 9,6 ini kalau hotel udah jarang sekali yang bisa dapetin segini. Cuman sayang bahasanya kurang gitu. Ada dua sih gininya targetnya. Satu bahasa, yang kedua itu adalah training hours. Training hours itu kayak ini. Jadi training hours itu sebenarnya dari
dari manajemen, dari corporate di atasnya itu mentargetkan 4 jam per bulan per orang untuk mendapatkan training. Training apa itu terserah sih, jadi nggak harus dipatok. Nah, salah satunya kan saya masukin bahasa Inggris, dan ternyata ini sebenarnya baru juga di awal tahun ini sih yang saya nerapin ini training online. Ternyata itu bisa ditiru, jadi efeknya itu sangat besar terhadap training hours ini. Sekarang itu per bulan sampai 5 jam, 6 jam gitu rata-rata per orang. Kenapa? Karena depth head yang lain, yang baik itu depth head di bidang marketing, di bidang front office, mereka ikut jadinya ini buat training online gitu kan, masuknya juga masih jarang-jarang sekarang, maksudnya nggak setiap hari masuk. Jadi mereka juga bisa mendeliver training dengan cara online, mereka buatin video, kadang slide-nya, terus direkam suaranya, kemudian ada kuisnya dan yang lain-lain. Itu sih efeknya bagus sih. Kalau jadi tambah banyak itu, karena masing-masing departemen bikin training ya Pak ya, tambah banyak ini. Karena kan saya ajarin mereka gini caranya buat training online, buat kuisnya seperti ini, kayak gitu lah. Gitu. Berarti kenapa itu ada program untuk community building gitu ya Pak ya? Untuk salah satunya memang tujuannya itu Bu. Salah satunya itu mana tuh ya? Nah, di sini kan di proposal sebelumnya saya buat memberikan pelatihan terhadap divisi Human Resources Division tentang bagaimana menerapkan training dan pelatihan yang terukur gitu. Jadi ini mungkin saya akan sedikit modif menjadi bagaimana semua departemen itu yang di-lead oleh Human Resources departemennya itu untuk membuat training online. Jadi mereka bisa memanage training, membuat training sendiri, kemudian diberikan kepada timnya masing-masing gitu. Itu. Di sini sih dalam keren tuh Pak. Ya. Di sini sih dalam proposalnya itu memang kita buat dalam bentuk online dan juga offline nantinya gitu planningnya. Cuman kan nanti situasional, kalau misalnya pandemiknya itu bisa berakhir, maksudnya agak aman lah, kita bisa lakuin. Ya seperti yang saya bilang tadi itu dah. Iya benar. Nih, saya ngikut Pak. Nanti kalau memang situasinya begitu kita bisa ketemuan. Kalau memang enggak ya kita online. Benar. Tempat sebenarnya udah saya siapkan, udah deal dengan pengurus hotelnya untuk tempat di mana kita melakukan. Dari sisi package-nya apa, itu udah semuanya udah disiapin. Namanya Amatara Royal Ganesha di Ubud. Ya, hotelnya gede, luas, kolam renangnya luas. Ya. Ini tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan. Tahap evaluasi nantinya. Kemudian yang sudah ini kalau dari pelaksanaannya sendiri ya. Nah, ini tim-tim saya masih muda-muda sih sebenarnya. Ini ketua-ketua divisinya semua nih. Ya. Jadi ini modelnya adalah sosialisasi pelaksanaan kemarin. Ya meeting lah sambil ini ya. Kemudian pretest, saya buatin pretest tentang 18 Februari. Dengan hasil sudah ada seperti ini. Kemudian ada training pertama pakai video, terus hasilnya ini. Training kedua, jadi base-nya bahasa Inggris, tetapi materinya bisa mengarah ke satu service dalam hotel gitu lah. Yang lainnya saya masukin nanti gitu. Jadi sementara itu sih sekilas glance ininya materinya. Ada masukan mungkin? Saya nggak ada Pak. Saya lihat mantep banget, itu sudah ke template laporan akhir itu Pak. Saya laporan kemajuan aja belum buat Pak. Masa sih Bu? Baru data-data tak kumpul. Iya, aku baru ngerjain PDM Pak. Saya baru ngerjain PDM aja. Yang buat hari Sabtu ini ya Miss Wid ya?
Iya, Iya. yang kedua tuh Pak. Sama juga Bu, Miss Win, saya lagi begadang juga. Lalu begitu ya Pak kita ya, entah kenapa lah kok begini gitu. Saya juga Kan ini kita apa namanya? punya satu reviewer di sini. Kenapa Pak? Gus? Kan kita punya satu reviewer di sini bisa diandalkan di Bu Wid. Oh iya benar. Apa-apa Bu Wid. Aku nggak ikut tim sekarang. Aku mengundurkan diri dulu, capek banget Pak. Aduh beneran. Nah, template di laporan kemajuan itu ada Pak. Jadi poin pertama di laporan kemajuan ada hasil analisa. Poin kedua ada status keluaran. Saya kayaknya buka. Ada Pak. Ini kan? Yes, iya. Yang poin C itu hasilnya yang Pak Agus sudah kerjakan barusan. Kemudian yang status luaran, nah itu Pak. Ketercapaian luaran wajib dan tambahan. Jika ada tambahannya. Berarti justru yang tambahan itu kan video sama yang wajib itu media massa kayaknya Pak. Sama publikasi. Video itu Status tambahan. Luaran itu kan yang paling ini publikasi kan? Berupa publikasi ilmiah sama media massa. Media massa, betul. Itu aja kan yang utama kan? Yang utama. Masalahnya saya belum. Terus sama itu apa namanya? Video kegiatan itu tambahan. Video kegiatan itu tambahan berarti ya? Iya, sepertinya gitu. Mudah-mudahan bukan wajib. Kemudian peran mitra yang poin E itu, nah itu lebih banyak ke bukti pendukung kan Pak, mitranya jadi peserta dalam pelatihan kita, terus mereka ada tanya jawab, kemudian kalau Pak Agus mungkin hasil pretestnya itu menunjukkan kemajuan dari sebelumnya, dari hasil post-testnya kan gitu Pak. Itu aja bukti-buktinya disampaikan. Terus dampak ke kinerja mereka kira-kira sudah terukur belum di laporan kemajuan ini, nanti bisa Pak lengkapi di laporan akhir. Itu sih saya yang banyak di proses di reviewer, capaian sebelum ada pelatihan dan setelahnya itu. Kemudian yang poin F itu kendala pelaksanaan. Kalau kita kan kendalanya karena ada lockdown lagi, jadi kegiatan fisik nggak bisa jadi saya Pak. Jadi yang saya laporkan nanti ya kegiatan online yang sudah berjalan. Tapi pendampingan tetap dilakukan via media sosial gitu. Ini sih kalau kendala pelaksanaan PKM-nya itu gampang sih bilangnya, karena ada penambahan P aja. PPKM jadinya. PPKM. Kan PKM. Bersaudara Pak ya. Bersaudara itu gara-gara P1 itu yang merusak semuanya. P itu kan papa Pak. Papanya sama. M-nya itu baru mau. Dulu kan PSBB namanya Pak ya. Sekarang pembatasan sosial berskala besar gitu Pak Yogi ya. Betul. Terus diganti PPKM, sekarang apa Pak? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oh iya, kegiatan masyarakat. PPKM. Biar mungkin takut sama kata lockdown, serem gitu. Iya. Tapi banyak tapi diresmikan loh itu Pak. Pak, kementerian meresmikan loh itu ternyata Pak, istilah lockdown itu sebagai istilah asing yang kita serap. Tapi di Indonesia kita agak jaim, kita tetap pakai PPKM. Pakai istilah lain ya. Iya. Itu Nah, itu Pak rencana tahapan selanjutnya yang poin G, daftar pustaka. Aduh lumayan Pak. Lumayan. Tuliskan dan uraikan rencana PKM di tahun berikutnya. Oh, kalau misalnya dia berkesinambungan, berkelanjutan ya. Yang Bu Wid itu berkelanjutan, yang di Dakba Bu? Kan berkelanjutan rencananya sudah ditulis di situ.
ternyata pihaknya mitranya itu terjadi pengurangan dan hampir tidak punya tenaga kerja lagi. Jadi mereka minta dipending karena pelatihannya pesertanya nggak ada. Gitu. Kena Jadi cuman Pak PPKM. itu aja Pak. Iya, cuman Pak siapa itu Pak? Pak Yudi itu namanya. Itu. Ya, Bapak itu aja sama istrinya aja sekarang. Kasihan juga sih saya. Iya. Terdampak Iya. ya, Bu ya. Terdampak. Iya. Pastinya. Kasihan. Halo. Nah, itu sih kalau dari saya sementara belum sih ada kendala nih dalam pembuatannya nih. Semoga Halo. sih lancar nanti publikasinya. Iya. Nanti dibuat-buat aja tapi Pak diisikan aja di poin D. Di poin E ya Pak ya. Di poin E. Poin F. Ditambah-tambahin aja deh Pak. Halo. Ya, kendalanya tuh yang pertama ya PPKM. Itu udah jadi kendala. Ya, paling kita tambahin ya setengah paragraf apa satu. Gitu aja. Dipanjang-panjangin kalimatnya. Bisa. Oh ya, Bu Wit, ngomong-ngomong. Sorry, ngomong-ngomong. Yes. Ini laporan kemajuannya tuh kok dari C aja ya? Nggak semuanya dibuat, Bu ya? Enggak dong Pak, enggak. Sama dengan ini, apa namanya yang tahun lalu. Jadi per tahap. Jadi misalnya tahap 1 proposalnya itu aja. Kemudian lanjutan dari itu follow up-nya di laporan kemajuan mulai dari hasil kegiatan yang dilakukan. Nah, saya yang Pak Disena tadi itu masuk di laporan akhir nanti kalau keseluruhan Pak. Oh, soalnya Tapi saya ada sedikit modifikasi di ininya, di awalnya tuh, di latar belakangnya itu. Iya, sama. Saya juga, Pak. Nah, tapi latar belakang nggak dicantumkan, Pak. Nanti yang di review nanti hanya langsung ke hasil pelaksanaan. Sama status suaran, sama ada kendala atau enggak. Gitu. Yang pengalaman tahun lalu begitu. Sama ya, yang tahun ini sepertinya begitu juga proses reviewnya. Nah, kemudian PowerPoint-nya juga, pemaparan PowerPoint mulai dari hasil pelaksanaan langsung, Pak. Kemudian apa lagi itu ya? Nggak perlu lagi membuka lembaran lama latar belakang, enggak. Selalu yang penting nanti saat ngumpul laporan akhir itu proposalnya di ini Pak Gus digabung ya. Proposal laporan akhir gitu, jadi satu. Jadi satu. Soalnya saya udah pernah bongkar laporan gara-gara nggak proposal nggak ikut ke jilid. Oh, berarti proposalnya tetap, kemudian laporan akhirnya juga ada gitu? Atau enggak, jadi Pak, satu nanti, filenya itu? Nanti di laporan akhir kan dimulai dari awal lagi Pak, dari awal latar belakang pendahuluan dan seterusnya. Nah, pendahuluannya Bapak ngambil di proposalnya itu aja, ditambahin dikit-dikit kalau mau dimodif. Kemudian di ringkasan juga harus dicantumkan lagi di laporan akhir itu. Yang dijilid itu keseluruhan Pak di laporan akhir. Manik kan ada ngepost itu untuk ngupload laporan kemajuan di Sitasing. Itu ya, nguploadnya sebelum Monef apa setelah Monef ya? Ngupload laporan kemajuan? Iya. Sekarang Pak, maksudnya sebelum tanggal 10. Iya. Sebelum tanggal 10 ya? Pokoknya tanggal 10 sebelum pelaksanaan lah. 5 menit sebelumnya juga nggak apa-apa. Soalnya tahun lalu saya begitu. Saya jam 11.59 ya. Saya misalnya jam 10 kurang 5 menit saya dulu gitu. Nggak kelar soalnya Pak. Aduh. H-1 ya. Oh gitu ya. Minus 1 jam. H-1. Amin satu menit bukan 1 hari. Oh iya.
Ini ngomong-ngomong kok hujan nanti deras ya? sharing-sharing Pak, nanti kalau misalnya dapat jurnal. Iya. Di sini nggak gerimis aja tadi. Mendung gede di sini Pak. Cuman nggak jadi. Iya, mendung. Di kapal masih belum. Kapal aman cerah apa? Cerah ceria Pak ya. Mendung-mendung menjelang. Oh, oke. Ya, ada penyekatan di sana Pak. Gelap. Pak. Di sana nggak ada penyekatan kan di Bali ya? Nggak ada Pak, belum ada. Kayaknya ada beberapa di antar kabupaten aja Pak, cuman di beberapa titik utamanya aja kayaknya. Oh iya. Kalau di minimarket aja itu yang gitu. on time banget, tutupnya jam 8 semua rata tutup Pak. Yes, benar-benar. Oh gitu. Minimarket. Nah, di Bali masih mending. Nah, ya. Nyambung untuk yang publikasi Pak Agus. Nanti teman-teman yang dapat informasi Pak Yogi sama Pak Ari, kita share-share ya jurnal mana yang kita tuju gitu. Siapa tahu nanti Pak Agus mengetuai judul yang berbeda, dapat informasi yang dari kita sama-sama kan enak jadinya. Kita agak meringankan beban untuk hunting jurnal-jurnal bersinta gitu. Kadang-kadang bersinta itu nggak bisa diakses semua, kadang-kadang ada yang nggak bisa diakses gitu. Benar-benar setuju sekali Bu. Jadinya saya dapatnya Sinta 4. Iya benar. Saya memang pusing kadang kalau misalnya nyari jurnal mana sih biar mau publis, kadang udah menghubungi tapi nggak publis gitu. Iya, sama. Pengalaman saya dengan Pak Ari Iswara juga sama. Nggak publis ya Pak. Akhirnya kita move ke jurnal lain. Mungkin pengalaman Pak Yogi mungkin aman ya Pak Yogi ya. Nggak pernah. Maaf, halo. Ini Pak, koneksi di saya kurang stabil ya? Iya. Mungkin. Gara-gara hujan kayak gitu. Videonya deras banget. Gara-gara cuaca. Iya, videonya ini putus-putus sama suaranya tadi. Sampai mana ya tadi? Okay. Mohon maaf. Kan kita sharing-sharing informasi jurnal Pak, misalnya dapat dari luar. Jurnal apa aja lah, Sinta berapa gitu Pak. Jurnal penelitian PKM, jurnal penelitian, bolehlah sharing-sharing Pak. Nanti kalau pengalaman saya, Pak Agus sama Pak Ari kan pernah move on jurnal lain Pak karena nggak ada respon. Pak Yogi pengalaman nggak? Masing-masing dari kita juga mengetuai judul yang berbeda gitu ya. Pak Ari juga. Ya Pak Ari ya. Pak Ari ketua PKM juga kan Pak atau ketua PDM? Coba kemarin nggak ngajuin karena ada utang publikasi itu Bu Wid. Oh iya. Jadi ya, benar. Penelitian mandiri aja sekarang. Lumayan lah, tadi nggak dikejar-kejar deadline. Nggak dikejar-kejar. Oh iya Pak Ari udah bilang kalau mandiri. Oh iya benar. Jadi lagi ngobrolin itu Bu ya, apa namanya, jurnal yang bisa dituju ya? Jurnal yang dituju ya. Saya biasanya retorika Bu di Warma Dewa. Pak Yogi ada kontak personnya? Sinta berapa nih Pak? Dia sudah Sinta 3. Oh, ya lumayan. Sinta 3. Terus kalau seminar, kalau ada yang ini apa namanya untuk proceeding nanti ada Elenas Bu. Saya dapat infonya dari Miss Risna bulan Mei di awal tahun depan. Oh, Elenas yang punyanya IHD UHN, kan ya? Kan yang UHN Pak sekarang Pak. Oh, UHM. Yang dulu kita presentasi itu kan ya? Betul. Sama Pak Agus Ari juga. Memang jurnal ini sih kadang agak sulit gininya ya. Apa namanya? Berurusan sama si jurnal itu. Nanti mohon dibantu info-infonya deh. Responnya harus yang bersinta ya Pak Agus ya? Iya, respon pihak ininya Pak. Nah, untuk PKM SSE
Kayaknya enggak deh. Pokoknya ber-ISSN gitu. Minimal. Halo. Iya, kayaknya saya lupa deh Pak. Kalau nggak bersinta, saya pengalaman di PKM ini, Pak, di Undira, cuman dia berbayar, cuman dia responsibel untuk ininya. Maksudnya kooperatif tim redaksinya gitu. Cuman berbayar 300 dan antriannya sih lumayan panjang memang untuk terbit. Cuman dia komunikasinya enak gitu loh. Jadi terkelola dengan bagus ininya gitu. Cuman kadang-kadang ngantrinya sampai 2022 gitu baru terbit. Cuman LOA dia mau ngeluarin gitu. Waduh, 2022 ya. Kalau saya yang nggak bersinta, tapi itu jurnalnya masih ngurus untuk sintanya. Yang kemarin saya upload sama Pak Yogi itu, kemudian sebelumnya saya sama siapa? Sama Bu Wid kan ya? Ada saya buat jurnal Bu ya? Itu gampang sih itu, jadi ada kontak personnya, jadi gampang kita kontak-kontakan, dikeluarin LOE-nya. Dan publish-nya paling sekitar 2-3 bulan gitu. Karena setahun itu mereka ada 3 kali. Itu. Ya, kalau saya sih saran kalau Kak Agus punya koneksi yang bisa cepat daripada nanti hibah selanjutnya pending, lebih baik cari yang cepat Agus biar nggak pengalaman kayak saya sama ini pending jadinya nggak bisa ikut hibah yang selanjutnya. Oh, kalau bisa gitu ya. hibah sebelumnya belum lunas nggak bisa ngajuin hibah baru ya Pak? Iya, kalau belum publish kita belum bisa ngajuin tahun selanjutnya. Berarti butuh jurnal atau proceeding yang bisa publish cepat dong. Sesuai target ya. Sesuai target ya. Semakin cepat semakin bagus sih sebenarnya. Ya. Tapi di satu sisi yang sintanya kecil-kecil, sinta 1, sinta 2 atau sinta 1, sinta 2 terutama itu hasilnya ke kita biasanya lama dan berlapis kan, agak susah ditembus biasanya. Itu masalahnya kadang-kadang. Susah dan lama kan kalau yang lebih tinggi sintanya. Iya pasti. Kalau yang di Undira itu ininya format penulisannya benar-benar seperti laporan PKM dia Pak. Halo? Karena memang jurnalnya PKM sih juga. Halo? Oh itu jurnal PKM tuh Pak? Iya Pak. Ya, jadi bentuk jurnalnya itu bukan kayak jurnal penelitian yang biasa kita buat itu, tapi memang seperti laporan PKM dia gitu format. Pak ada personnya Pak? Nanti ini aja ya, kita kirim di WhatsApp aja ya. Iya, siap. Undira itu jurnal penelitian apa jurnal PKM, Pak? Yang di Undira dia punya jurnal PKM, Pak. Oh, gitu. Oh, nanti Pak Agus Bisena kan tadi nyari ini, Pak, jurnal untuk SSC-nya sekarang. Ya. Undira saran sih lebih baik kalau Pak Agus Bisena sudah punya link yang bisa cepat, lebih baik yang itu sih sebenarnya. Undira itu Universitas Dianapura. Dianapura, ya. Pak Agus, PKM yang sekarang ada mensyaratkan jurnalnya harus minimal apa gitu? Enggak kan? Enggak, cuma jurnal ber-ISSN aja. ISSN, oh sudah cukup. Tidak dituntut akreditasinya ya. Enggak sih. Apalagi yang sebelumnya Pak Gus sudah pernah terbit kan lebih gampang biasanya menerbitkan yang kedua. Ya, udah 2 kali sih yang sama Pak Yogi. Oh, lebih gampang biasanya. Iya. Enggak ada nanti gini. Biar ada referensi yang lain juga gitu. Ya, nanti kalau memang itu mentok, baru kita coba yang lain alternatif. Di mana itu banyak supporter? di rumah saya. Di rumahnya Miss Widi. Banyak sekali bawa supporter. Di depan laptop nih Pak, si kecil-kecil. Ponakanku. Aduh. Saya nungguin Bu Win buat nginep nih nggak jadi-jadi. Pak, aku loh mau ke sana takutnya terus nunggu suamiku nggak bisa. Maunya biar sama keluarga gitu Pak. Kalau sendiri rasanya nggak enak. Nggak seru Pak. Bentar Pak, pasti tunggu tanggal mainnya Pak. Siap.
Oke lah. Oke. Sementara itu aja sih kayaknya. Sudah. Nanti saya tinggal bekerja. Habis itu nanti saya update deh hasilnya ya. Iya, siap. Kita tunggu, Pak. Siap. Itu ada update, kita siap bantu. Siap. Terima kasih banyak. Nanti saya perlu bantuan pasti. Terus ini sih ngomong-ngomong, Pak, kita saling ini ya Pak, saling mensitasi di itu Pak, di publikasi kita yuk Pak Ari. Kasih nak gini ya, kasih apa namanya? Tentang apa gitu, di share gininya. Karya ilmiahnya. Boleh. Sambil citasi nanti masukin kalau nyambung kan kemana gitu. Ya, biasanya Pak. sih nyambung-nyambung aja, kita bisa sambung-sambungin. Iya, kita sambung-sambungin aja Pak. Pak, nanti kalau ada mahasiswa bimbingan, kan kita pembimbing dia nih. Ini aja Pak, kalau ke AD, biasanya dia kan membuat tentang bahasa, kadang gitu. Ada di mahasiswa TI itu kemarin, saya masukin aja punya saya. Pas lah. Oh iya. Benar ya. Biar mensitasi gitu. Siapa tahu nanti dipublish beneran, walaupun kan belum terpublish. Suatu saat mereka publish di ISSN, lumayan lah Pak gitu. Entah kapan. Entah kapan betul, ya, ditunggu aja. Di-post aja. Iya. Benar-benar. Di antara kita mungkin saling share dulu gininya, materinya apa, tentang apa, biar pasti bisa disambung-sambungin dengan satu sambung-sambungin. Kita sambung-sambungin. Iya. Lewat search nanti, nama itu ya. Iya, Pak, nanti kasih deh Pak, saya kalau Pak Ari kan dulu saya tahu yang hoax tuh Pak, itu lumayan Pak menyinggung teknologi. Jadi nanti biar mahasiswa saya bisa mensitasi artikelnya Bapak gitu. Oh iya, ya nanti kita saling share aja intinya kayak Pak Gus Bisena tadi bilang tuh, kita saling share ini kita. Iya, share yang kita sudah publish di jurnal. Nah itu aja yang bisa tersitasi Pak. Ya deh Pak. Kita rasa udah lumayan temu kangen kita. Ini kan bukan bahas PKM. Iya. Kita temu kangen ini. Berarti kita mau lanjut. Kita gini aja sih Pak. Pak kalau Pak Bisena mau dilanjutkan untuk kita masih ngasih materi, monggo saya ikut. Kalau misalnya sudah segitu cukup dari pelatihan yang disampaikan Pak Bisena untuk tim. Monggo juga nggak apa-apa, yang penting kita bisa mendukung dalam hal apa saja nggak apa-apa Pak. Gitu. Oke, rencananya sih begini, kalau misalnya jadi pun itu maunya tak buat satu kali aja, kalau bisa kita datang barengan kalau misalnya sempat gitu. Jadi ngasih materi sebentar aja, oke lah. Yang penting juga bisa temu kangen sih gitu. Oke, siap. Nggak usah 3 kali. Iya. Iya benar sekali, tapi kita lengkap gitu ya Pak ya. Lengkap gitu. Itu aja. Kalau bisa nyari satu momen barengan gitu aja. Iya, biar dapat temu kangennya juga. Iya, soalnya kalau satu-satu kayaknya aja kurang meriah rasanya. Meriah rasanya. Iya. Ya, masih kurang guyon, kurang cipika-cipiki gitu. Ya, jadi ingat PPKM terus jadinya. Saya dulu Pak Ari waktu masuk ke ruangan WK4 tuh kan jarang dosen bahasa Inggris masuk. Wih, saya kayak kedatangan saudara, jauh lama nggak ketemu. Makanya saya ngobrol sama Pak Ari lama, berjam-jam kita nggak sadar tuh di ruangan. Iya, jarang dosen bahasa Inggris naik. Itulah benar. Ada sibuk semua, Pak Yogi sibuk. Lagi. Wah, Pak luar biasa. Pusing ada. Oke lah, kalau sudah ngomong-ngomong, ini kan sebagai ya anggaplah dokumentasi. Ya, saya record sebenarnya ini, tapi masuknya kemana ya? Saya nggak tahu. Coba aja ntar ada yang nggak gitu. Kalau saya Google Meet biasanya di Google Drive. Kalau Zoom Google Meet ya. Saya, Pak. Zoom saya nggak tahu. Zoom kemana ya? Ini dah dulu sebelum saya lupa, kita
Sis foto dulu yuk. Prek dulu ya. 1, 2, 3. Ya. Boleh Pak. 1, 2, 3. Boleh. Sudah. Oke. Para aktivis kampus. Terima kasih banyak Bu Win, Pak Gusari sama Pak Yogi. Semoga semua kegiatannya bisa sukses ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Sama-sama Pak.